Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Yang pasti mengakomodir tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, karena itulah saya menganjurkan kepada seluruh masyarakat dan seluruh rekan maupun aktivis penggiat hukum dan pejuang kebenaran, para pahlawan-pahlawan pejuang hak asasi. Karena jujur aja kalau saya mau coba bicara filosofi daripada para advokat dan pengacara, advokat itu sesungguhnya adalah pejuang dan pembela hak asasi manusia. Kenapa saya bilang pejuang dan pembela hak asasi manusia? Jadi ketika dia mendapatkan keluhan dari orang yang merasa jadi korban dari sebuah tindak kejahatan, perbuatan atau peristiwa hukum yang dinilai kejahatan maupun pelanggaran, dia akan hadir untuk mendampingi korban. Lalu pengacara itu juga, pengacara yang lain yang tentu saja harus berbeda lagi, bukan orang yang sama, cuma profesi sama. Ketika ada pihak-pihak yang diduga atau diposisikan atau didudukan sebagai pelaku atau penjahat, pelaku pelanggar undang-undang dan penjahat, pengacara pun hadir di sana membela kepentingannya. Nah, tentu dalam hal ini berbeda dengan fungsi atau filosofi daripada fungsi penyidik, filosofi daripada fungsi JPU maupun fungsi daripada filosofi hakim. Kalau penyidik ini selalu menganggap, kalau pengacara kan selalu mengatakan bahwa praduga tidak bersalah. Sedangkan polisi, penyidik dalam hal ini, meskipun dia juga punya doktrin praduga tak bersalah, tapi apa yang dilakukan sudah merupakan praduga bersalah. Karena apa? Belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Tetapi polisi penyidik ini diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa misalnya apa? Memanggil secara paksa. Kemudian melarang orang itu bepergian secara paksa. Bahkan menahan secara paksa. Bahkan menyandra seseorang dengan dimasukkan dalam tahanan atau di sel. Melakukan borgol. Itu merupakan upaya yang dilakukan oleh upaya paksa. Nah, dalam hal ini tentu saja bertentangan dengan doktrin daripada hak asasi manusia. Bahwa doktrin daripada hak asasi manusia, setiap orang harus dilindungi hak asasinya. Nah, bagaimana mungkin polisi akan bisa kita bilang pelindung hak asasi manusia kalau dia menahan orang belum tentu ada, padahal belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena memang doktrinnya demikian, maka ya itulah terjadi. Demikian juga dengan jaksa. Kewenangan polisi untuk menahan seseorang yang sedang diproses, ya tentu sudah dibatasi. Ya, pertama 20, kemudian ditambah 40 hari. Demikian dengan jaksa. Jadi belum ada putusan, dia punya kewenangan juga untuk jumlah hari yang sama. Menahan orang. Karena kewenangan penyidik sudah habis, maka diambil alih kewenangan jaksa. Begitu juga hakim. Hakim pun demikian. Setelah kewenangan polisi habis, kewenangan jaksa selaku pengacara negara habis, maka kewenangan hakim, ya, ketua pengadilan untuk melakukan penahanan. Ya, itu namanya upaya paksa dengan cara-cara menyandra. Supaya orang itu tidak melarikan diri, supaya orang itu tidak mengulangi perbuatan, atau supaya orang itu tidak menghilangkan barang bukti. Ya, itulah menjadi alasan. Akan tetapi pengacara kalau bisa, bebaskan Pak, jangan ditahan Pak. Nah pengacara ini kan, karena dia ini kan adalah fungsinya sebagai pejuang dan penjaga hak asasi manusia. Pejuang, pembela dan pejuang, pembela dan
pelindung hak asasi manusia. Oleh karenanya, kepada saudara-saudaraku, rekan sejawat, dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya menyampaikan, mari kita jangan kaku, atau kita jangan monoton hanya dengan prinsip ilmu hukum yang kita dapat dari bangku kuliah. Karena memang pengadilan alternatif ini tidak populer. Tidak ada kampus yang mempopulerkan tentang adanya pengadilan alternatif, tidak ada. Ya, hanya sebagian saja para ahli hukum yang memang punya idealisme cukup tinggi, mereka bolehkan. Namun banyak juga yang tidak sama sekali. Bahkan kalau saya cerita tentang pengadilan alternatif, menjadi cibiran, seolah-olah barang tertawaan. Seperti dulu ada beberapa kali saya ketemu pengacara, saya menyodorkan tentang konsep penyelesaian sengketa dengan cara restoratif justice. Restoratif justice itu adalah bahasa asing. Pemulihan, restoratif, pemulihan, justice itu adalah keadilan. Jadi pemulihan keadilan. Maksud atau makna daripada pemulihan keadilan, bagi orang yang bersalah diberikan sanksi, bagi orang yang menjadi korban mendapatkan kompensasi. Misalnya, tanpa kita berharap, misalnya ada musibah, tanpa sebab, tanpa sengaja, seseorang telah menghilangkan nyawa orang lain, misalnya di jalan raya, amit-amit sama baik. Ya. Kulfa. Seorang supir sedang mengendarai mobil atau motor, tidak dalam posisi sengaja, kemudian terjadi musibah kecelakaan. Orang yang disenggol itu jatuh, lalu meninggal. Ya. Karena menghilangkan nyawa, meskipun tidak sengaja, tetap aja sanksinya pidana. Nah, apakah dengan menghukum orang di penjara, nyawa yang sudah melayang ini akan kembali hidup? Tentu saja tidak. Tetapi dengan membiarkan orang yang pernah menghilangkan nyawa orang lain berkeliaran, itu menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Karena apa? Boleh jadi keluarga daripada korban ini tidak terima, sehingga melakukan penganiayaan. Nah, karena itulah kita harus melakukan proses yang namanya restoratif justice. Bagi keluarga yang melakukan pelanggaran sehingga terjadi menghilangkan nyawa orang lain, harus diadakan pertemuan. Bagi pelaku harus mengakui bahwa saya telah melakukan penghilangan nyawa. Sedangkan bagi korban harus bersedia menerima permohonan apapun. Mohon maafkan saya. Saya tidak bisa menghidupkan lagi nyawanya. Tetapi terhadap keluarga yang ditinggal, saya punya kewajiban untuk menanggung beban hidup. Mengurangi beban hidup. Terlebih-lebih kalau yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga. Nah, di sana, kalau kita mau melihat daripada sisi hukum kita, yang nggak mau tahu. Tapi kalau kita kembali kepada hukum pemulihan keadilan, semua pihak bisa jadi meskipun tidak bisa menerima dengan baik, menerima dengan sukacita, tetapi proses penyelesaian metode seperti ini akan memberikan dampak yang positif bagi semuanya. Misalnya korban akan berkurang bebannya, sedangkan pelaku akan menanggung biaya atau menanggung kompensasi. Bagi pelaku, kalau didenda 100 juta, 200 juta, bukan pekerjaan yang enak. Harus mengeluarkan uang begitu, jual sawah, jual kebun. Tapi tetap aja dia akan lakukan. Karena itulah harga yang harus dia bayar. Ya. Kemudian bagi korban, ya sebetulnya siapa yang mau kehilangan anggota keluarga? Tapi apakah dengan membiarkan seseorang pelaku ini di penjara akan menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Nah, disitulah harus timbul kesepakatan.
ketika saya berbicara terhadap konsep ini kepada kawan-kawan dari advokat, mereka bilang, wah, itu tidak mungkin terjadi. Perdamaian atau musyawarah atau mediasi hanya bisa dilakukan pada perkara perdata. Urus kasus di sini.